Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bagaimana kabar sahabat Sultan pada kesempatan malam hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa dalam limpahan rezeki, maghfirah serta rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berjumpa kembali pada malam hari ini dalam rubrik Islamic Digest, di mana acara ini merupakan teman diskusi Anda untuk keluarga yang bahagia yang hadir setiap ba'da tarawih selama bulan Ramadan gitu. Dan insya Allah ini akan menemani Anda, jadi jangan lupa untuk pantengin terus episode-episode menarik dari Islamic Digest. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini dalam Islamic Digest pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kepemilikan umum. Karena dalam Islam salah satu dari 3 kepemilikan adalah kepemilikan umum. Nah, seperti apa dan bagaimana kemudian mengelolanya, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir tentunya. Membersamai saya ada Ustadz Muhammad Arif Yunis. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu sekarang sibuk apa nih Ustadz? Sibuk menemani. Oh, sibuk menemani. Masya Allah. Ya luar biasa ya, termasuk juga saya sibuk menemani ya, menemani para pemirsa Sultan dimanapun Anda berada gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan mungkin memulai diskusinya. Kita santai aja Sat ya, karena ini juga namanya diskusi gitu. Jadi kita jawabannya juga santai ya? Ya santai aja Sat. Kita nggak usah terlalu serius-serius amat lah gitu. Kita sersan, serius tapi santai gitu ya. Nah, saya dulu pernah dengar Sat, ketika saya dulu sekolah gitu, bahwa katanya salah satu objek dari kepemilikan umum itu adalah tambang minyak Sat. Itu benar apa enggak Sat? Ya. Baik. Satu tema penting di dalam ekonomi Islam itu memang bicara tentang kepemilikan umum. Betul. Salah satunya membahas tentang tadi, tentang apa tadi? Kepemilikan umum. Ya. Tambang minyak. Tambang minyak, ya, atau tambang secara umum. Ya. Ada satu hadis yang masyhur yang ini mengkonfirmasi kalau tadi ditanyakan betul nggak di dalam Islam itu membahas itu? Iya, karena memang pernah kejadian. Ya, bagaimana Rasulullah pernah memberikan tambang garam waktu itu ya, kepada sahabat beliau namanya Abyad. Ya. Jadi ceritanya Abyad ini datang kepada Rasul, kemudian beliau minta untuk diberikan tambang garam. Ya. Rasul kasih itu. Ya. Jadi ada satu bukit yang itu dijadikan sebagai tambang, diminta dikasih oleh Rasul. Nah, ketika dikasih oleh Rasul, sahabat yang lain protes. Kemudian menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, ini ya, tambang ini itu seperti air mengalir, artinya nggak pernah putus. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Rasul menarik kembali. Padahal kita tahu menarik pemberian itu kan haram hukumnya. Betul kan? Betul. Kita sudah memberikan hadiah, sudah memberikan sesuatu, lalu ditarik lagi, itu haram hukumnya. Benar. Tapi Rasul menarik itu, padahal sudah dikasih itu kepada Abyad. Ditarik lagi. Kenapa ditarik? Karena para sahabat yang lain memberitahu itu adalah tambang yang seperti air mengalir. Artinya apa? Melimpah itu, garamnya nggak habis-habis, kira-kira gitu bahasanya. Kalau diambil satu orang itu berlebih, lalu ditarik lagi Rasul. Itu mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa ada satu jenis kepemilikan di dalam Islam yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Sehingga sampai Rasul menarik itu, yaitu apa? Salah satunya adalah tambang tadi. Saya nggak ngebayang sih kalau misalkan tambang garam itu dimiliki sama satu orang ya, itu kayaknya kasihan itu orangnya bisa sampai hipertensi gitu ya, darah tinggi karena kebanyakan garam gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi selain tambang minyak apa aja Sat yang termasuk dalam kepemilikan umum Sat? Ya. Jadi begini. Kepemilikan umum itu adalah
sesuatu yang dia dimiliki bersama oleh kaum muslimin atau oleh masyarakat. Dan jenisnya apa? Macam-macam. Ya. Kalau mau diklasifikasikan paling tidak ada tiga kelompok yang masuk dalam kepemilikan umum. Ya. Yang pertama itu adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Gitu. Dalam bahasa hadis disebutkan an-nasu syuraka wisalasin. Ya. Bahwa manusia itu berserikat di dalam tiga hal, alma wal kala wanar. Air satu, yang kedua padang rumput, yang ketiga adalah api. Gitu. Kalau dalam bahasa di undang-undang di Indonesia disebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kan gitu ya. Betul. Dimiliki bersama. Ya. Atau dikuasai oleh negara. Nah, dalam Islam ada juga bahas tentang itu. Yang salah satunya itu tadi itu. Nah, kalau bicara tiga hal itu tadi, ya, ulama-ulama mengatakan itu tidak terbatas pada tiga hal itu. Jadi tidak terbatas pada air, tidak terbatas kepada padang rumput, dan tidak terbatas kepada api. Iya. Ya, tapi dilihat apa? Ternyata ada korina di situ yang menyatakan tiga hal itu adalah contoh-contoh sesuatu yang dimiliki atau yang dibutuhkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Nggak ada manusia yang nggak butuh air, nggak ada manusia yang tidak butuh ya ladang gebalaan itu ya untuk beternak, untuk padang rumput, mungkin untuk main bola gitu kira-kira ya. Benar-benar. Kemudian yang ketiga adalah api itu yang bisa dikiaskan menjadi energi, ya. Energi itu tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Gitu. Itu kelompok yang pertama. Nah, kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu adalah tadi yang menjadi pertanyaan pertama, barang tambang yang tidak terbatas. Kalau barang tambang yang terbatas boleh dimiliki, ya. Misalnya kita menemukan emas, tapi emasnya cuma segitu-gitunya itu. Nah, itu disebut sebagai rikas, barang temuan, ya. Boleh dimiliki. Ya, misalnya kita nyangkul nih, ketika nyangkul ternyata ketemu batu bongkahan emas. Ya, apakah setengah kilo atau mungkin 1 kilo, tapi habis itu nggak ada lagi. Itu boleh dimiliki individu. Tapi kalau barang tambang tidak terbatas seperti di Freeport, yang dikelola Freeport di Papua, itu nggak boleh. Ya, itu menjadi milik kepemilikan umum. Lalu yang ketiga adalah barang-barang yang memang dia diperuntukkan untuk umum. Jalan, ya itu milik umum tuh. Kemudian trotoar itu milik umum. Kemudian sungai, ya, danau, pulau, pantai itu milik umum gitu. Karena memang itu sesuatu yang tidak mungkin diperuntukkan untuk kepentingan personal. Gitu. Oke. Berarti kalau tadi Ustadz menyebutkan beberapa contohnya tadi ya, dan beberapa jenisnya soal konsep kepemilikan umum ini. Sebetulnya berarti apa yang Ustadz sebutkan tadi berarti nggak bisa dong dimiliki sama individu gitu. Siapa tahu ada individu yang gabut atau mungkin individu yang mungkin karena terlalu kaya gitu Ustadz. Ada yang sampai beli pulau, ada yang sampai begitu. Sejenisnya gitu lah Ustadz. Ya, jadi begini, kan tadi di dalam hadis itu kan disebutkan al-muslimuna syuraka'un fi salasin. Kaum muslimin berserikat. Apa maksudnya berserikat? Bersama-sama memiliki. Berserikat itu begitu. Kalau disebut PSSI, ini sebagai hobi bola ya. Iya benar. Perserikatan. Perserikatan. Perserikatan itu apa? Dia berserikat, berkelompok, memiliki bersama. Itu namanya berserikat. Jadi hadis itu sudah menunjukkan bahwa kalau api, air, padang rumput itu dimiliki bersama. Apa makna dimiliki bersama? Makna dimiliki bersama adalah berarti tidak boleh ada individu yang menguasai yang menyebabkan orang lain tidak mampu untuk memanfaatkan kepemilikan umum itu. Ya. Ditambah lagi hadis yang tadi saya sebutkan, hadis tentang garam tadi.
karena itu milik umum dan tidak boleh digunakan dimiliki pribadi, sampai Rasul pun menarik kembali pemberian itu. Ya, karena nggak boleh itu. Jadi di dalam Islam itu namanya privatisasi itu menjadi haram untuk sumber daya alam yang itu menjadi milik umum, hutan, ya, kemudian tadi sumber daya alam, ya, itu kemudian diprivatisasi, diberikan kepada sekelompok orang atau kepada perusahaan swasta, itu sesuatu yang diharamkan berdasarkan itu tadi, makna dari hadis itu tadi, ya. Jadi ketika Islam itu bicara tentang kepemilikan umum, bukan berarti hanya sekedar pengetahuan pemilikan umum itu ini dimiliki umum lalu boleh digunakan. Ternyata ada hadis yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh dimiliki oleh individu atau tidak boleh diserahkan kepada individu. Itu artinya kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu. Gitu. Oke. Ya, berarti kemudian jangan sampai tambang-tambang atau mungkin pulau gitu, karena kan ada orang-orang yang beli pulau gitu ya. Saya juga nggak ngerti uangnya dari mana gitu bisa beli pulau gitu ya. Kayak gitu. Nah, tadi kan sudah dibahas ya Sat, bahwa kepemilikan umum itu seperti apa, ada berapa jenisnya, dan juga diantaranya tadi adalah bahwa kepemilikan umum itu jangan sampai dikuasai individu yang kemudian menyebabkan orang-orang yang lain itu kemudian tidak bisa memanfaatkannya secara baik gitu. Nah, tapi Sat, kita kan melihat Sat hari ini Sat, sebuah fakta yang bikin miris, mengiris-ngiris gitu ya, bahwa banyak di antara kepemilikan umum yang tadi Ustadz sampaikan tadi di awal itu ternyata dimiliki oleh sejumlah atau mungkin sekelompok pihak tertentu yang kemudian dieksplorasi dan dieksploitasi sebesar-besarnya, namun kemudian manfaatnya tidak dirasakan oleh kebanyakan orang, Ustadz. Nah, kalau pandangan Ustadz tentang hal tersebut bagaimana, Ustadz? Ya, itu salah satu contoh pengelolaan kekayaan alam atau kepemilikan umum yang berentangan dengan Islam tadi, prinsip-prinsip Islam itu tadi, ya kan? Adanya penguasaan kekayaan milik umum oleh individu-individu, ya, atau oleh swasta, itu bertentangan. Ya. Misalnya menyerahkan tambang tadi emas, perak, yang paling banyak dibahas itu kan Freeport. Betul. Ya, padahal sebenarnya nggak hanya Freeport itu. Ya. Kalau kita mau tunjuk sekarang, tolong tunjukkan kira-kira gitu, ya, sumber daya alam atau tambang yang mana yang itu dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik. Ya. Yang ada itu kan, yang ada itu adalah tambang dikelola oleh perusahaan swasta, kan itu. Benar. Perusahaan swasta lalu memberikan imbal kepada negara. Itu. Ya. Yang disebut dengan ada yang production sharing, atau royalty. Ada mungkin royalti, ada mungkin pajak, macam-macam. Dan itu rata-rata kecil. Betul. Ya. 1%-an lah rata-rata. Ya, 1-1,5% diberikan. Ya. Nah, gimana ya 1,5%? Artinya 98,5% itu masuk kepada swasta. Yang 1,5% itu masuk ke negara. Ketika masuk negara, belum tentu juga langsung masuk ke rakyat. Betul. Itu mungkin dikelola juga dan dimanfaatkan oleh kebutuhan negara. Nah, Islam juga sudah membahas itu, ya, bagaimana itu dikelola. Nah, jadi apa yang terjadi, ya, di dalam konteks pengelolaan kepemilikan umum yang ada sekarang ini, termasuk yang ada di Indonesia, itu pada dasarnya adalah imbas dari diberlakukannya ekonomi neoliberalisme. Apa tuh, Ustaz? Nah, panjang ini. Panjang. Kan kita tahu bahwa ekonomi Islam dengan ekonomi neoliberalisme itu kan bertolak belakang. Betul. Ya. Sangat bertolak belakang. Ekonomi Islam itu mementingkan bagaimana rakyat itu bisa disejahterakan, tapi kalau ekonomi neoliberal itu berbasis kepada liberalisme, kepada kebebasan. Nah,
teori-teori ekonomi tentang kebebasan bahwa negara itu tidak boleh melakukan sesuatu di dalam aktivitas ekonomi sebagaimana yang dicetuskan oleh Adam Smith atau David Ricardo ini gitu kan, teori liberal tentang ekonomi di situ. Lalu muncul neoliberal. Neoliberal artinya liberal yang baru. Ya, dengan model yang baru ya. Nah, salah satu bentuk dari neoliberalisme itu adalah adanya privatisasi. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya muncul di Amerika dan di Inggris. Ini gembongnya kapitalisme kan di situ. Betul. Ya. Di Amerika di zamannya Ronald Reagan ya tahun 70-an ya atau tahun 80-an itu menggagas tentang privatisasi, yaitu mereka menganggap begini bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di dalam pengelolaan negara itu umumnya tidak bisa profesional, tidak maju, membebani negara, rugi, kan gitu. Agar perusahaan itu menjadi efisien, maka perusahaan-perusahaan itu yang dimiliki negara itu harus dikelola secara profesional, dikelola oleh swasta, ya, dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oke. Kan gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya cetusannya apa? Kalau begitu negara jangan mengelola bisnis. Negara jangan berbisnis tanda kutip. Ya, negara nggak boleh memiliki aset-aset bisnis. Badan usaha nggak boleh. Maka serahkan saja kepada swasta. Agar apa? Agar biar swasta itu bisa mikirin. Kalau negara itu punya BUMN atau punya badan usaha, itu yang ada rugi aja karena negara mau ngambil untung besar nanti dimarahin rakyatnya kan gitu. Itu ini logika mereka begitu. Ya kan? Akhirnya serahin aja pada swasta. Ketika diserahkan kepada swasta yang pengennya adalah hasil dari keuntungan yang pengelolaan swasta itu masuk ke negara. Ini yang terjadi tidak? Tidak terjadi trickle down effect. Nah, kan itu tidak terjadi aliran mengalir tuh dari swasta, kemudian ada keuntungan dibagi hasilkan dengan negara lalu mendistribusikan kepada masyarakat. Ya. Yang ada adalah masyarakat hanya mendapatkan cipratan saja. Tetesan bahkan. Sudah nggak tetesan lagi, sekarang itu malah muncratan. Jadi rakyat itulah yang kemudian harus dipaksa untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan yang harusnya menjadi perusahaan negara tapi dikelola swasta. Okay. Betul nggak? Betul. Misalnya, katanya minyak bumi dimiliki siapa? Harusnya sih dimiliki oleh rakyat. Oleh rakyat. Kalau dalam konteks Indonesia harusnya dikuasai oleh negara, kan gitu. Betul. Dimiliki rakyat, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi adalah rakyat harus membeli bahan bakar minyak yang dia miliki sendiri. Betul. Ya, dengan harga pasar. Yang harganya itu fluktuatif. Yang harganya tinggi. Ya, ketika tinggi ditanyakan berapa untungnya nggak ada yang mau jawab. Itu artinya apa? Artinya rakyat dipaksa untuk membeli barang miliknya sendiri plus keuntungan untuk swasta. Lucu ya? Ya, itulah privatisasi. Oke. Jadi kalau kemudian orang mengatakan yang setuju privatisasi itu mengatakan privatisasi itu akan membuat keuangan negara menjadi efisien. Betul. Betulnya di mana? Negara nggak perlu lagi untuk ngasih subsidi. Oke. Ya, tapi ini hanya berlaku untuk negara-negara yang memang nggak mau repot. Ya kan gitu. Tugas negara kalau nggak mau subsidi terus ngapain kan gitu. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan yang dulu dikelola negara kalau dikelola swasta katanya itu menguntungkan, menjadi sehat itu perusahaannya. Jawabannya ya betul. Kenapa? Karena perusahaan itu kemudian mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan fasilitas negara. Negara yang memaksa. Coba sekarang. Selain minyak apa? Ya. Minyak sawit. Oh ya, sama-sama minyak nih, kelapa sawit, ya kan? Kebunnya dari mana?
Hutan. Hutan Milik siapa? kalau harusnya milik masyarakat. Milik masyarakat kan itu. Iya. Tapi hutan itu dipangkas, digundulin, ya kan? Kemudian diubah menjadi kebun sawit. Siapa yang punya kebun sawit? Ya perorangan, Perorangan. atau enggak ini korporasi. Korporasi. Perorangan hanya 15% saja. Korporasi bisa sampai 80 sampai 90% penguasaan mereka atas kebun-kebun itu. Dan itu jutaan hektar. Oke. Ya kan? Nah, coba apa akibatnya ketika itu dilakukan privatisasi dari hutan yang awalnya diberikan konsensus HPH, setelah ada konsensus HPH digundulin, ya dibabat, nggak ada reboisasi, setelah itu diubah fungsikan menjadi kelapa sawit, ya, dikelola oleh swasta. Ya. Akhirnya apa dampaknya? Negara tidak punya kontrol terhadap minyak sawit. Coba kemarin ketika minyak sawit langka, Betul. negara hanya bisa terkejut aja. Loh ini produknya banyak kan nggak ada di pasaran. Iya. Nah terus apa ini? Kenapa? Itulah dampak dari privatisasi. Betul. Ya kan? Ketika kepemilikan umum itu dimiliki oleh swasta, apa yang terjadi? Negara tidak punya kontrol lagi terhadap harta yang seharusnya bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Itu dampaknya. Nah, apa dampak yang lain? Ini kalau kita bicara bagaimana sudut pandang Islam. Dampak yang lain akhirnya negara tidak punya lagi banyak alternatif untuk pemasukan negara. Ya, betul. Ya. Sekarang ini dari pajak 86%. 86%, betul. 14% ya dari yang lain-lain, ya. Mungkin ada pemasukan non migas, ada macam-macam, tapi 86% dari pajak. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika negara semakin sedikit pemasukan di luar pajak, maka andalannya hanya pajak. Artinya juga ketika sumber-sumber pendapatan negara yang mestinya bisa diambilkan dari kepemilikan umum, lalu kepemilikan umum nggak ada lagi yang bisa dikuasai oleh negara, berarti pendapatan semakin berkurang. Kalau pendapatan semakin berkurang, maka akan semakin naik nanti porsi pajaknya. Ya. Jadi negara liberal atau negara neoliberal itu pasti makin lama makin banyak pajaknya. Siap-siap aja. Ini sudah terasa kan gitu. Betul. Dari 10% menjadi 11% kan gitu, ya kan. Kemudian untuk mensubsidi kesehatan akhirnya harus ada BPJS, ya macam-macam di situ. Itu karena sumber-sumber pendapatan dari negara itu sudah sangat minim sekali kecuali dari pajak. Bahkan beli permen aja kena pajak. Nah, gitu. Semuanya dipajekin ya atau dipalakin. Nah, kemudian apa dampak berikutnya? Kalau negara ini ingin terus membangun, sementara negara tidak punya sumber-sumber lebih, karena pajak itu ya akhirnya pas-pasan, tergantung ekonomi negara kan atau ekonomi swasta. Kalau ekonomi rakyatnya bagus, pajaknya bagus. Kalau tidak, ya berkurang. Kalau negara ini ingin menyalip negara-negara lain maju, apa yang harus dilakukan? Berarti harus ada dukungan dana lebih. Iya, betul. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan? Satu, utang. Kan gitu. Ini dampak sistemiknya begitu. Jadi jangan dianggap remeh ini pengelolaan kepemilikan umum. Ya, bukan sekedar ini bensin bisa dapat murah misalnya, bukan sekedar itu, tapi dampaknya adalah dalam pengelolaan negara, akhirnya negara bergantung kepada utang kalau dia ingin ekonominya meroket, kan gitu. Betul. Kalau utang sudah nggak bisa lagi gimana? Investasi. Maka yang terjadi sekarang itu kan seperti kita jualan. Ini ada blok cepu, blok apa. Jalan tol aja dijual. Jualin semua gitu, ya. BUMN dijualin ya sebanyak-banyaknya. Agar apa? Ini katanya untuk menjadi pemasukan negara. Itu yang terjadi, ya. Jadi kita boleh bilang bahwa ada benang merah antara kepemilikan umum dengan privatisasi, dengan pendapatan negara, kemudian dengan kesejahteraan masyarakat, itu benang merahnya demikian. Ya. Jadi sangat sulit kita mengharapkan pembangunan ini dari pajak. Kalau pajak itu tergantung kepada masyarakatnya, ya kan?
Nah sekarang kalau masyarakatnya tidak sejahtera, gimana mereka bisa memberikan pajak? Kira-kira ininya begitu. Ya, maka harus ada sumber-sumber lain yang harus dikelola oleh negara, dan sumber-sumber itu yang paling potensial itu sebenarnya adalah kepemilikan umum. Gitu. Oke ya. Tadi disampaikan ya mengenai soal efeknya ya, bahwa ternyata efeknya tuh tidak hanya soal efek mikro, di mana kemudian saya rasa di antara pemirsa sekalian tuh mungkin ada yang mengeluh kok harga bensin lama-lama naik gitu. Kemarin sekian, sekarang sekian gitu, atau misalkan harga-harga kebutuhan pokok, atau mungkin ada beberapa item-item lain yang mungkin sangat pokok sehingga kemudian terasa sekali sulitnya dia kemudian komoditas-komoditas tersebut naik gitu. Nah, lantas dengan kemudian tadi kita sudah membahas soal efek-efek tadi dari kemudian ketika kepemilikan umum ini tidak dikelola dengan baik, maka ada nggak solusinya dari Islam soal kepemilikan umum ini gitu? Ya. Solusinya adalah harus dikembalikan bagaimana Islam mendudukkan tentang kepemilikan umum. Oke ya. Jadi yang pertama adalah harus secara tegas, ya. Kalau ingin negara ini bisa mendapatkan kesejahteraan, ya, dengan pengelolaan kepemilikan umum yang baik, yang pertama adalah harus secara tegas menguasai, ya, kepemilikan umum. Harus secara tegas. Tidak boleh satupun aset yang menjadi kepemilikan umum yang diserahkan kepada swasta. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tegas. Ya, ini ketika itu diketahui kepemilikan umum, tambang melimpah, ambil, gitu, ya, diambil lagi. Nah, jadi kalau negara ini ingin menerapkan sebagaimana Rasul, kan katanya ini negara ini pemimpinnya Muslim semua, kan gitu, masyarakatnya banyak Islam, betul, cinta Rasul, ya kan, suka beribadah, betul, ya, rajin menolong, ya, tidak sombong, kan gitu, ya kan. Kan kalau ingin contoh Rasul begitu. Ketika sudah terlanjur gimana? Rasul kasih contoh, sudah terlanjur ngasih kepada abjad itu tambang, ambil lagi. Nah sekarang kalau sudah terlanjur ngasih kepada Freeport, ngasih kepada Exxon Mobil, ngasih kepada British Petroleum, ya, ngasih kepada Petronas, macam-macam, sudah ngasih ke situ, ambil lagi, kan gitu. Nggak usah sungkan. Wah nanti marah itu, kan ada perjanjian di dalam Islam. Ketika sesuatu itu dilakukan tidak sesuai dengan syariah, maka haram hukumnya. Ya. Pembahasan kepemilikan itu pentingnya di situ. Ya. Ketika negara memberikan kepemilikan umum kepada swasta, berarti negara telah melakukan sesuatu yang haram dalam pandangan Islam. Apapun latar belakang negaranya, apapun undang-undang negara itu. Kalau ditanya secara Islam gimana? Haram ya haram, meskipun demokrasi membolehkan, meskipun ekonomi liberal itu membolehkan, kan gitu. Pertanyaan kan harus jelas. Untuk Islam gimana? Haram. Ya. Kemudian yang kedua, setelah itu diambil alih, ya, maka negara harus mengelola itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengelolanya? Pada sumber daya alam atau pada kepemilikan umum yang itu bisa dikelola secara mandiri oleh masyarakat, maka biarkan masyarakat itu untuk memanfaatkannya. Hutan, biarkan aja masyarakat manfaatkannya. Ada yang mau butuh kayu, motong untuk bangun rumah, silahkan aja gitu. Jangan disebut illegal logging. Illegal logging, benar. Ya kan? Gitu. Biarin aja. Kalau ada pesisir pantai, ada tambak di situ, ada yang mau membuat tambak, silahkan aja. Gitu kan? Ada yang mau nangkep ikan di pantai, di sungai, jaring, jala dan sebagainya, silakan saja. Yang penting orang itu tidak menyebabkan orang lain terhalang untuk memanfaatkan itu. Tapi ada beberapa jenis kepemilikan umum yang tidak mungkin itu bisa dikelola secara langsung oleh individu. Maka
di sini ya, orang sering bilang negara harus hadir kan gitu ya. Iya, Nah, di benar. sini negara harus hadir mengelola itu. Hmm, Misalnya apa? Minyak bumi kan nggak mungkin setiap orang itu harus gali sumur sendiri. Ketika iya. mau jalankan mobil dia harus nimba Nimba. sumur ya, kemudian murnikan dulu di kilang dan sebagainya, kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Itu harus dilakukan dan itu butuh investasi besar. Maka negara. Pertanyaan sekarang, negara dari mana investasinya itu? Itu Iya. pertanyaan lain dan jawabannya sebenarnya mudah. Kalau apa? Kalau negara itu memang bisa mendapatkan sumber-sumber dari kepemilikan umum yang memang tidak butuh investasi yang besar. Ada juga gitu. Banyak. Ya, banyak. Contohnya apa? Batu bara. Kan Hmm. gitu. Iya. Batu bara itu kan tinggal keruk aja. Wong itu Betul. ada di bukit. Beda dengan batu bara di daerah Afrika. Ya, atau di negara lain. Itu harus sampai puluhan meter atau bahkan ratusan Kedalaman ribuan sekian, meter baru bisa dapat dapat batu itu. bara. Di Indonesia batu bara diambil baru kemudian jadi danau. Gitu, ya kan? Itu di Indonesia begitu, jadi luar biasa ini kekayaan yang ada di. Nah, ini tinggal kemauan aja, ya. Oke. Kan logikanya begini, kalau swasta aja sanggup, Apalagi negara. apalagi negara, Iya, kan gitu. betul. Nah, kalau di dalam sistem ekonomi kapitalis kan dibalik. Negara itu do nothing, negara itu nggak ada apa-apanya, lu bisa apa? Nggak bisa. Lu hanya ngasih aja, ngasih stempel, ngasih apa gitu. Kasih tanda Semuanya tangan dilakukan gitu. swasta. Nah, kalau di dalam Islam, negara itu harus superpower. Punya modal, punya kekuasaan, punya kebijakan, punya kecerdasan ya untuk mengelola negara. Salah satunya dibuktikan bagaimana sistem kekhilafahan di dalam Islam itu mampu mengelola kepemilikan umum dengan sebaik-baiknya. Menghindarkan korupsi, ya. Kemudian memberikan hasil dari kepemilikan umum itu untuk kemakmuran rakyatnya, itu terbukti. Baik. Gitu Mas Bram. Oke, Masya Allah ya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian konsep dari kepemilikan umum terutama dalam Islam, bagaimana kemudian item-item tadi seperti tambang, kemudian hutan, sungai dan sebagainya kemudian dikelola oleh negara. Baik sahabat Sultan sekalian, Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun kita dapat berdiskusi pada forum malam hari ini, dapat Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube. Nah, Ustadz Arif, sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa nih, Ustadz. Saya tuh membayangkan ya, saat ketika kemudian negara itu berada pada fase di mana mereka tuh mungkin tidak punya cukup power untuk bisa mengelola gitu. Misalkan tambangnya sekian banyak, tapi ternyata mereka secara logistiknya terbatas gitu untuk kemudian mengelola. Nah, ada kemudian yang mencetuskan, Sat, kenapa negara tidak berkolaborasi saja dengan swasta gitu? Nah, itu gimana, Sat? Soal kolaborasi negara dengan swasta, Sat? Ya. Tentu negara tidak bisa memisahkan dirinya dengan rakyat. Oke. Gitu. Ya, pasti itu. Swasta tadi yang dimaksudkan rakyat sebenarnya. Ya, meskipun bisa jadi ada swasta asing. Ya. Apakah negara bisa bekerja sama dengan rakyat untuk mengelola kepemilikan umum? Bisa. Bisa. Apakah negara bisa bekerja sama dengan asing? Misalnya ya, asing. Untuk mengelola kepemilikan umum bisa. Hanya bentuk kerjasamanya yang harus benar. Ya. Bukan dengan memberikan konsesi pengelolaan atau bahkan kepemilikan diberikan ke orang mereka, bukan begitu. Ya. Ya, ada yang 30 tahun, ya, Freeport ada 50 tahun gitu. Bahkan IKN yang baru ini diberikan 140 tahun atau 130 atau 140 tahun gitu, ya. Jadi bukan begitu bentuk kerjasamanya. Ya. Memang di dalam Islam itu ada namanya syirkah, ya. Ada namanya bagi hasil, ya. Tapi tidak tepat kalau digunakan untuk pengelolaan kepemilikan umum. Jadi production sharing itu tidak bisa dilakukan ketika berkolaborasi dengan swasta atau dengan rakyat, ya. Atau ngasih pajak nggak bisa, karena di dalam Islam nggak ada pajak. Iya, gitu, betul. ya kan? Nah, jadi kalau begitu gimana?
model kolaborasinya atau kerjasamanya? Modelnya adalah satu, negara harus memahami tadi, ini milik rakyat, milik rakyat, berarti yang pegang kepemilikannya adalah rakyat. Rakyat setuju, jalan. Rakyat nggak setuju, jangan lakukan. Itu kan gitu, namanya kepemilikan gitu. Tapi negara bisa mewakili atau mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengelola itu. Nah, ketika mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengelola itu, maka negara menjadi wakil rakyat untuk mengelola. Siapa yang mengelola? Dia harus mengelola sendiri. Dikuasai oleh negara. Gitu. Jadi di dalam konteks ekonomi Islam itu ada juga yang disebut sebagai himmah, ya. Penguasaan. Kalau dalam konsep Undang-Undang 45 kan tadi dikuasai oleh negara. Kalau ini penguasaan miliknya tetap rakyat. Negara hanya menguasai saja. Artinya menguasai apa? Negara tidak boleh memanfaatkan hasil dari kepemilikan umum itu untuk bayar kebutuhan negara yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan umum. Gitu. Jadi tidak bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai, tidak bisa digunakan untuk membayar apalagi utang negara gitu, ya kan? Iya benar. Gitu. Jadi itu harus kembali semua kepada masyarakat, dan masyarakat harus adil mendapatkan itu. Ya. Lalu bagaimana dengan swasta? Swasta boleh dipekerjakan seperti subkon. Disubkonkan. Tolong kerjain ini, saya bayar sekian. Bukan production sharing. Kayak ijaroh berarti ya? Iya, seperti ijaroh. Ini tambang, ini tolong sekian barrel saya kasih sekian. Ya, kalau sekarang kan kebalik. Negara sepertinya begini. Iya. Ya. Tangan di bawah. Tangan di bawah. Ini swasta yang ngerjain, nih negara saya kasih nih. Wah. Berarti kalau sudah begitu, siapa yang lebih berkuasa? Ya swasta. Swasta. Ya. Pertanggungjawabannya susah. Coba kalau Freeport katakan ya, mau memberikan production sharing bagian kepada negara, gimana cara ngitungnya? Kan dari laporan. Iya. Ya kan, melaporkan emasnya berapa yang ditambang. Sekian. Tembaganya berapa, nikelnya berapa, boksitnya berapa, dilaporkan, kasih. Tapi apa yang terjadi? Yang diambil oleh Freeport itu tanah, bukan emas. Jadi tanah itu, konsentrat itu dibawa ke luar negeri. Yang isinya bisa macam-macam. Isinya bisa macam-macam. Ya, ada yang dilaporkan, ada yang tidak. Nah, kan gitu, benar, ya kan? Benar. Nah, itu menjadi rumit lagi. Artinya di situ sekali lagi menunjukkan bahwa ketika kepemilikan umum tidak dikuasai oleh negara, maka menyebabkan negara itu kehilangan powernya tadi. Ya, kehilangan power. Sebenarnya masalahnya bukan negara itu nggak punya modal atau tidak. Kalau mau bisa. Negara bisa rakyat bisa dilibatkan. Ya. Ayo iuran nih misalnya. Kita mau eksploitasi. Siapa yang mau, bukan investasi, tapi siapa yang mau menyumbang. Kan bisa dilakukan. Iya. Sama seperti zaman Islam dulu. Ketika mau jihad, siapa yang mau berinfak. Gitu ya. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian SDM kita jago-jago. SDM Indonesia. Banget. Ya kan? Bahkan yang sangat jago, ya itu akhirnya tidak bekerja di Indonesia, bekerja di perusahaan luar negeri. Kan gitu. Gajinya dolar. Gitu, ya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi problem di Indonesia itu adalah bukan problem kemampuan, tapi problem kemauan. Ya memang nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena semuanya sudah disetir oleh swasta. Ya. Bahwa negara jadi harus begini-begini. Untuk melanggengkan privatisasi tadi yang saya
jelaskan tadi. Itu yang dilakukan swasta nggak sekedar pakai teori-teori, enggak. Teori-teori mah sangat lemah sekali. Sampai ke praktis, sampai praktis apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah undang-undang. Gitu. Karena negara hanya tunduk kepada undang-undang. Kan kira-kira begitu, meskipun orang sebut tunduk kepada swasta. Swasta nggak bodoh-bodoh amat gitu. Kan nggak mungkin swasta nyuruh-nyuruh menteri manggil, kan nggak mungkin. Lewatnya apa? Lewat undang-undang. Undang-undang dibuat. Ketika undang-undang dibuat, kan butuh modal untuk tanda kutip mungkin ngasih pelicin lah, ngasih titipan dan sebagainya. Iya, benar. Ya. Nah, sekarang sudah mulai repot. Ya kan? Karena KPK ada banyak nangkepin. Cara yang lain gimana? Cara yang lain adalah swasta itu ya sekalian nyemplung di legislatif. Makanya kan gitu. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian masuk di jajaran-jajaran pejabat. Betul. Berarti. Ya kan? Karena ada kepentingan. Nah, nyambung yang lain lagi, artinya apa? Swasta punya kepentingan, manusia punya kepentingan. Ya, ketika dia punya kepentingan, maka dia akan menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan atau untuk memuluskan kepentingan itu. Ya, jadi ketika swasta berkolaborasi dengan negara, itu yang terjadi. Harusnya negara yang berkolaborasi dengan swasta. Gitu, Oke. Jangan dibalik-balik ini. Benar, jangan dibalik ya. Nanti bisa salah persepsi nanti ya. Dan itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa yang tentunya juga menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian sempurnanya Islam dari bangun tidur hingga tidur lagi, dari hal yang remeh-temeh sampai hal semakro apapun juga diatur oleh Islam. Nah, dan alhamdulillah kita sudah berada pada sesi terakhir kita pada kesempatan malam hari ini. Monggo Ustaz kalau ada closing statement yang ingin disampaikan untuk penutup. Ya, baik. Dari pembicaraan kita bisa melihat yang pertama adalah memang fakta kita dihadapkan kepada situasi sulit di Indonesia ini. Ya kan? Kehidupan yang makin menghimpit dan sebagainya. Nah, situasi sulit itu kalau kita bahas ternyata itu disebabkan karena kita semakin melenceng dari Islam. Ya kan? Buktinya apa? Karena memang di Indonesia nggak mau mengatakan ingin menerapkan syariat Islam, dan itu cukup menjadi bukti bahwa Indonesia belum diatur oleh syariat Islam. Yang ketiga, ternyata secara faktual dan secara pengalaman empirik, ekonomi Islam yang diterapkan itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, sekarang tinggal kita sebagai masyarakat di Indonesia, sebagai Muslim ini, ya, kalau kita kaitkan nanti dengan politik, kita kaitkan dengan pengelolaan negara, pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi gagasan Islam ini, ya, untuk kemajuan kita bersama. Karena kalau Islam diterapkan, insya Allah dunia selamat, ya kan? Akhirat apalagi insya Allah. Gitu. Itu harapan kita semua. Jadi ketika kita bicara Islam, kepentingannya adalah kepentingan akhirat. Ketika kita bicara menggunakan kapitalis, kepentingannya hanya dunia, akhirat hilang. Kalau Islam, kepentingannya akhirat, dunia insya Allah ngikut. Gitu. Masya Allah. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Ustaz Arief Yunus atas kesempatannya pada malam hari ini dalam pembahasan mengenai konsep kepemilikan umum, dan semoga pembahasan kita pada malam hari ini dapat menambah wawasan kita dan juga semakin menambah giroh kita untuk memperjuangkan kembalinya kehidupan Islam di negeri kita tercinta dan juga di seluruh dunia. Kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada sahabat Sultan dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan acara Islamic Digest pada kesempatan malam hari ini, dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun teknis. Semoga kita dapat memperbaiki lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk like video ini serta share kepada sahabat Anda, jangan sampai ada ketinggalan untuk men-share kebaikan, dan jangan lupa untuk subscribe Sultan Channel karena subscribe itu gratis, apalagi subscribe channel dakwah insya Allah dan juga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @sultanchannelid untuk info-info kajian dari Sultan Channel.
Dan saya Habib Ramasta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astagfirullahalazim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Habib Ramasta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.